Kemarin yang viral itu yang ada 2 kan sahabat chat, dijelasin ke teman-teman. Mungkin teman-teman belum nonton nih. Kita lihat banyak ya masyarakat itu mancing. Nah mancingnya itu kan di tempat-tempat pemancingan tuh, ya. Ketika pas mereka mancing itu, mereka bayar dulu, bayarnya 100.000 gitu. Terus ketika pas mereka dapat, ya yang didapat itu hadiah kan, bisa banyak bisa sedikit. Iya. Yang kayak gini kan transaksi yang nggak boleh dalam Islam. Oh serius Ustaz, nggak boleh begitu? Nggak boleh. Luar biasa itu Ustaz. Maksudnya beberapa orang nggak terima, lebih banyak nggak terima ya? Iya banyak nggak terima, banyak banget. Untuk komennya sendiri kan sampai 1.500-an. 1.500. Komennya 1.500. Saya baru baca beberapa puluh sih, panjang banget. Iya, karena panjang sekali, banyak yang nggak terima. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak kosong-kosong amat nih. Assalamualaikum Ustadz Hidayat Maghribi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kita nggak ketemu udah lama nih Ustadz. Konten terakhir itu di Masjid Antum ya, sama teman-teman ya. Ada 2 tahun lalu nggak sih? 2 tahunan yang lalu mungkin 2 ya. tahun yang lalu ya. Iya soalnya Ana lihat. Saya lihat Ustadz nih makin gemuk. Iya alhamdulillah. Cocok susunya Ustadz ya. Lah iya Supergood kan minumnya? Supergood. Apa aja sih? Oh, apa aja. Biar di endorse sama Supergood besok. Ustadz Muiz. Ustadz Muiz ulang tahun. Kebiasaan manggil Ustadz Muiz jadi Ustadz Muiz. Ustadz, hari ini tempat keberapa yang antum singgahi? Hari ini? Cuman baru tempat kedua. Tempat kedua? Tapi kan take off-nya dari jauh Ustadz ya? Jauh ya? Luar biasa. Dari atas gunung. Tuh kan, dari atas gunung kan. Ngeri gak lo? Atas gunung. Dari atas gunung turun ke bawah kan. Lewati Citra Indah ya. Ke bengkel dulu tadi. Masya Allah, sampai kita janjian jam ba'da asar bisa gak Ustadz? Gak bisa. Ba'da isya kayaknya. Oh bener banget ini. Ini malam ini syutingnya. Sama Lucky Pet kan begini Ustadz. Gak jelas ya? Gak jelas emang waktunya. Sama. Emang waktunya gak jelas. Tanya juru kekernya. Ustadz saya tertarik nih Ustadz. Ini langsung Ustadz ya. Ini beberapa minggu yang lalu saya ngelihat Ustadz nih sempat FYP di TikTok. Yang mancing tuh. Betul. Pertanyaan saya kenapa Ustadz Muiz main TikTok, sedangkan saya dulu, kami Lucky Pet itu malas banget gitu Ustadz. Kenapa Ustadz, sedangkan di situ kan dalamnya ada maksiat, ada kemungkaran gitu. Kayak bener banget ngomong. Itu gimana Ustadz? Kenapa mau terjun ke TikTok? Oke. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi begini. Sebenarnya saya juga baru, bisa dibilang baru banget lah. Mungkin sebulan belum ada. Oke. Ya. Tapi ya alhamdulillah ketika pas kita mulai terjun di situ, lalu langsung FYP begitu ya. Masya Allah. Itu kan ya alhamdulillah. Yes. Saya lihat bahwa TikTok ini tidak jauh beda dengan YouTube pada awal mulanya. Dulu kan apabila dikatakan YouTube itu kayak kesannya itu buruk, kesannya itu anak-anak nakal yang di situ, ya. Bahkan Instagram pun juga begitu. Nah TikTok juga sekarang begitu. Nah sekarang gini loh, kita ini kalau pengen menghilangkan keburukan secara totalitas bisa jadi sulit. Sulit, oke. Sepakat saya. Setidaknya kita ini menghadirkan kebaikan-kebaikan sebagai pembanding dari keburukan-keburukan itu. Sehingga ketika seseorang itu, kita pas pengen lihat yang buruk-buruk, tiba-tiba muncul video kita, kan apa salahnya? Ya enggak? Kita sebagai opsi-opsi kebaikan bagi mereka. Gitu. Nah sekarang kita pun juga lihat ustaz-ustaz semuanya YouTube. Sekarang kita kalau coba misalkan hukum mancing misalkan gitu ya. Hukum bunga bank dan seterusnya. Orang kalau suruh buka apa? Coba buka YouTube. Ada kemungkinan juga suatu saat coba buka TikTok.
Dulu tidak pernah kita terbayang misalkan tahun 2008 misalnya. Terbayang nggak pengen cari hukum apa? Nggak ada, Coba Ustaz. lihat, nggak ada. Karena 2008 saya juga belum tahu itu. Iya. Belum mengenal Islam. Jadi seperti itu. Jadi tahun 2008 itu kesannya sangat buruk YouTube itu. Ya, jadi dikit-dikit kalau YouTube, orang masuk YouTube pasti dikiranya maksiat. Begitu. Karena memang isinya di situ maksiat semuanya. Iya Nah, sekarang sih. pun juga begitu. TikTok juga sama. Nah, sekarang kita harus menghadirkan opsi-opsi kebaikan tadi itu. Jika seseorang selalu dihadapkan dengan yang buruk-buruk, ya dia terjunlah ke situ. Tadinya awalnya saya berpikir begitu juga, Ustaz. Ya. Tapi ternyata setelah hasil obrolan dengan salah satu apa ya? Bahasanya Cang, apa sih Cang beliau Cang? Kang Irfan tuh pengamat di media sosial, kan followersnya banyak juga tuh. Nah, ini sempat jadi apa ya bahasanya ya? Sempat dilematis tuh saya juga. Iya. Antara terjun atau enggak, sedangkan kasusnya ini sama seperti tadi, masalah YouTube awalnya terus Instagram awalnya, tapi karena saya melihat beberapa kali orang yang dulu contoh-contohnya kayak Marsanda dulu awal-awal joget-joget, dibilang gila, terus bawa Alpenlibe awal-awal, asabikunal awalunnya TikTok tuh, itu dicengin, wah alay gitu. Cuman karena kan TikTok masuk itu joget-jogetnya Ustadz, awalnya gitu kan. Iya. Nah kita sampai hari ini sih emang belum punya akun TikTok karena video itu belum dicabut gitu. Ya, malu aja saya sebenarnya kalau tiba-tiba belum ada pelurusan masalah TikTok ini. Lalu saya kita Lucky Pet tiba-tiba buat channel TikTok, buat akun TikTok gitu. Makanya kemarin ngobrol sama kawan-kawan, coba Ustadz Muis nih lagi FYP nih masalah mancing tuh kan. Oh, iya, Walaupun di dalamnya luar biasa itu Ustadz komen-komennya Ustadz ya. Jadi gitu. Nah itu kenapa sampai tadi Ustadz bilang sebenarnya TikTok ini bisa jadi wadah berarti? Bisa jadi wadah. Jadi gini, saya melihat para ulama ya. Contohnya Syekh Salman Al-Audah misalnya, atau Syekh Utsman Al-Khamis. Para masyayikh itu menggunakan segala media-media itu untuk dijadikan alat dakwah. Ada seorang ulama besar juga namanya Syekh Abdullah Qadir Al-Ahdal. Beliau itu memberikan beliau itu pengen para ulama itu banyak terjun di internet. Gitu. Banyak terjun di internet. Beliau sendiri ketika pas internet baru mulai ada, beliau mengatakan, saya nulis di 25 website. 25 website, oke. Gitu. Jadi ketika itu beliau mengisi kebaikan dan berapa banyak yang masuk Islam, berapa banyak yang terdakwahi di situ. Dari satu video kita tidak tahu loh berapa banyak yang mereka itu mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam. Oke. Dari satu video banyak orang yang tobat. Dari satu video banyak yang tahu, oh ini ternyata haram ya, oh ini ternyata halal ya. Itu semuanya itu kebaikan loh. Nah, video saya tadi yang FYP tadi itu kan berkaitan dengan masalah hukum mancing itu. Iya. Itu meskipun ya banyak juga bulian karena itu ya tidak sesuai dengan mungkin nafsu sebagian orang, tapi banyak juga yang terima kasih, jazakumullah khairan, itu banyak juga. Jadi seperti itu. Banyak juga yang tuh kan fikih itu perlu dipelajari ya. Ingat ya segala sesuatu ada tanggung jawab dari Allah, tanggung jawabnya di depan Allah nanti. Ada juga yang seperti itu, enggak semuanya buruk juga. Udah ngaji kali itu yang ngomong gitu, Ustaz. Terus yang nyimpen juga banyak, yang like juga banyak ya. Yang like aja sampai 6.000. Yang like 6.000. Yang like aja 6.000 berarti yang kan. Yang dislike-nya berapa tuh? Dislike kan enggak ada kok di. Oh, enggak ada TikTok, ya? Saya enggak tahu soalnya. Jadi seperti itu. Berarti kan artinya mereka mengambil manfaat lah ya. Dari sekian 270 ribuan orang itu yang lihat, berarti banyak juga yang mengambil manfaat. Saya rasa di situ ya insya Allah di situ ada pahala saya lah, begitu. Nah TikTok ini kebanyakan orang awam di situ. Kebanyakan orang awam ya. Orang awam, orang nggak ngerti gitu loh. Orang nggak ngerti. Mereka itu bisa jadi ketika pas masuk TikTok pun juga coba-coba gitu ya. Ternyata dapat video kita, dapat hidayah, dapat ilmu. Ya saya dapat pahala lah gitulah kita kira seperti itu. Jadi dulu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya sendiri juga TikTok. Kita itu belum ada niat lah. Iya. Saya kan niat juga baru sebulanan ini, ya. Dan guru-guru kita, di antara guru-guru kita ada juga yang sekarang punya akun TikTok juga. Oh ada Ustaz? Ada, ya. Barakallahu fikum. Saya sebut namanya?
Boleh, foto. Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC. Oh Masya Allah. Masya Ustadz Allah. Taki main TikTok juga. Iya ada. Oke. Barakallahu fikum. Nanti silakan di follow. Saya udah follow. Oh gitu. Barakallahu fikum. Jadi sekarang udah banyak ya, termasuk Imam Foundation dan seterusnya, banyak sekali yang sudah masuk ke TikTok. Peduli sahabat udah juga ya? Oh udah. Peduli sahabat dan seterusnya. Kita gini, saya terkesan dengan penjelasan Syekh Dr. Abdullah Qadir Al-Ahdal. Beliau mengatakan begitu. Sekarang ini kita harus menggunakan setiap wasilah untuk menyebarkan kebaikan. Jika tidak digunakan untuk menyebarkan keburukan, hanya itu aja. Kalau nggak kebaikan, keburukan, hanya itu. Ada fatwa ulama enak Nah, nih. jadi seperti itu. Nah, sekarang begini. Beliau mengatakan bahwa wasilah apapun menuju kemenangan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai. Ya kan? Ketika Salman Al-Farisi misalnya, ketika pas memberikan satu ide, wahai Rasulullah, kita bikin parit aja. Ya, masalah perang Khandaq itu saja. Perang Khandaq. Perang Khandaq. Kita bikin parit aja. Itu parit itu kan bukan budaya Islam, bukan budaya Arab, bukan budaya Quraisy. Itu dari Persia. Iya betul. Begitu loh. Betul. Diberi ide, oke, terima. Tidak bertentangan dengan syariat. Begitu loh. Jadi wasilah-wasilah yang ada selama itu kita bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu. Nah, ya mungkin TikTok ini tergantung niat kita aja. Oke. Tergantung niat aja. Pisau kita niatkan untuk apa? Ya kan begitu kan? Senapan kita niatkan untuk apa? Senapan burung ya. Belum. Kita untuk jahilin orang ya kita dosa Iya. lah. Mati Sat. Kalau senapan angin kena manusia mati itu. Mati juga ya? Mati Sat. Mati juga tuh. Untuk burung loh. Misalkan, Apalagi. ya kan seperti itu misalkan apa nih ketapel. Ketapel. Seterusnya lah. Pokoknya wasilah-wasilah kebaikan apapun. Sekarang begini. Kita ini lihat perpolitikan, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, semua ya banyak aspek yang perlu kita perbaiki. Ya kan? Yes, sepakat. Nah, di antara sosial itu, media sosial itu. Tapi tentang algoritmanya gimana Ustadz? Kalau tiba-tiba kayak kita buka, mungkin kalau di Instagram saya tahunya ya, kalau kita sering buka misal bola gitu, itu yang iklan bola tuh satu. Tapi kalau kita sering bukanya yang lain, keluar ya apa yang sering kita cari itu. Apakah di TikTok begitu juga? Sama sih. Sama ya? Algoritmanya sama ya Bang berarti Bang ya? Iya, kurang lebih sama kayak gitu juga ya. Gini loh. Kenapa ya? Yang dilihat itu aja. Ya karena yang ngisi orang buruk, orang baik pada diam. Iya gak? Maka saya bilang Lucky Pet masuk ke TikTok. Berarti ini ibaratnya, Iya. aduh jatuh. Siapa yang nyeting sih? Jatuh. Iya. Berarti, aduh. Saya masih belum puas dengan fatwa yang ini. Masuk ke TikTok. Siapa tahu nanti banyak orang LGBT ini belajar. Iya kan? Itu kita alihkan ke peduli sahabat tuh kalau LGBT yang belajar. Dan seterusnya ya kan? Banyak kebaikan yang kita bisa ambil di situ. Iya masalahnya itu Ustaz di awalnya kita udah antipati sebenarnya sama TikTok. Kita cengin nih TikTok. Itu di video lama ntar coba puterin dikit. Itu kita angkat siapa yang bertanggung jawab akan TikTok ini gitu. Generasi muda ini rusak gara-gara lebih banyak hari ini karena visual kan. Katakanlah oke lah narkoba ini tanpa media sosial pun mereka tetap masif buat bergerak gitu. Tapi kan orang-orang yang joget-joget ini saya ngelihat laki-laki yang joget-joget di TikTok itu aneh banget. Maksudnya dia bukan, kalau K-pop beda cerita karena memang budaya mereka gitu, joget-joget dan lain-lain. Tapi ini anak-anak Indonesia yang seumuran saya ya, berapa sih gue sih? 23 ya. Itu tiba-tiba pakai celana pendek, joget-joget yang sebenarnya dia bukan gay gitu. Kan jadi ya maaf kata ya, jadi ngelihatnya ini kenapa gitu kok generasi muda kita dihantam sama TikTok nih keras sekali. Iya. Baik. Jadi kita ini apabila tidak bisa mengubah semuanya, ya setidaknya kita mendapati apa yang kebaikan-kebaikan di situ. Malah idraku kullu hidraku julluh ya. Oke. Apa yang tidak bisa
dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, itu dia. Di situ. Nah, ini kalau dalam kaidah usul fikih kan seperti itu. Sebenarnya kita jangan putus asa. TikTok tidak bisa mewarnai. Ada Husain Basyaiban sampai jutaan. Oh iya tahu saya itu. Orang Aceh kan Ustaz. Ada sana orang Jawa Timur, Madura. Oh, Ya, terus Ustadz Irfan Rizky Haas ya, juga sampai ratusan ribu gitu. Terus nanti aja Habib siapa gitu. Nah, sekarang dimanfaatkan kalau nggak orang sesat seperti Syiah. Oke. Ada nggak itu dia? Ada. Ada siapa Ustaz namanya Ustaz? Namanya Syakbar Husain Al-Hadar. Sampai orang Syiah pakai, dan dia pun gara-gara TikTok itunya viralnya. Viralnya. Kemudian setelah itu ada, selain itu orang-orang yang nggak beres ya, maksudnya yang maksiat. Di spill dong Ustaz yang maksiat. Biar teman-teman yang nonton nih nggak usah, yang teman-teman nggak usah yang kira-kiranya berbahaya buat akidah nih, teman-teman biar nggak usah buka dia gitu, jangan didengerin, itu kan bisa tuh begitu kan. Iya. Biar algoritmanya nggak masuk. Soalnya kalau sekali kita ngeklik dia kan otomatis besok biasanya nongol lagi tuh. Iya. Begitu kan Ustaz ya? Iya betul. Berarti Lucky Pet harus terjun ke TikTok nih. Ya itu anjuran dari saya. Aish. Silakan nanti didiskusikan. Nah, tapi kalau saya insya Allah Bismillah saya akan teruskan dakwah di TikTok. Begitu. Saya Bismillah akan teruskan dakwah di TikTok. Karena saya bukan yang mau mulai kok. Bukan saya yang mau mulai. Toh saya juga baru. Aha. Begitu. Jadi ya itu bisa dibilang kalau ada yang FYP itu qadarullah gitu aja. Qadarullah gitu ya. Ya qadarullah aja. Pokoknya kita di situ berharap kebaikan, kita berharap amal soleh di situ, berharap banyak yang mendapatkan ilmu dari kita, mendapatkan hidayah dari kita. Udah itu aja, gitu loh. Andai kata saya kasih tahu, jangankan 1.000 orang, 1 orang yang dapat ilmu dari kita itu sudah cukup untuk menjadikan kita berpahala. Masya Allah. 1 orang, bayangkan apabila 2 orang, 1.000 orang, 2.000 orang dan seterusnya. Alhamdulillah. Adapun kalau saya mah berusaha untuk belajar peduli dan belajar tidak peduli. Belajar peduli dan belajar tidak peduli maksudnya gimana Ustaz? Nah, saya belajar peduli ya, saya dakwahi orang yang pakai TikTok, dan belajar tidak peduli ketika saya dibully. Ih, mantap. Iya. Jadi harus ada prinsip itu saya kira, belajar peduli sekaligus belajar tidak peduli. Tapi memang ketika kita udah muncul di permukaan ini ya kan, itu harus sudah siap bully sebenarnya Ustaz. Iya. Iya. Kayak saya gitu misalnya yang di depan kamera kan, salah dikit bisa dibully, kepleset dikit dibully saya pasti. Siap nggak ditonton Viewersnya, apalagi Lucky Pet dari viewersnya 32.000 akhirnya turun-turun temurun tuh. Bener 32.000 ya. Kamu Ustadz wanita kan? Subhanallah. Iya. Iya makanya saya ngelihat Ustadz mulai main TikTok tuh, wah Ustadz Muis dong, Ustadz Hidayat Maghribi udah main TikTok nih gitu. Akhirnya Ustadz Abdul Somad bilang, coba Ustadz Hidayat Maghribi ajak ngobrol aja kok bisa mau terjun ke sana. Dan ternyata saya baru tahu kalau Ustadz Ahmad Taqiyuddin juga terjun ya di TikTok ya. Dan memang kalau kayak Ustadz sama Ustadz Taqiyuddin kan ini masalahnya stay on tracknya tentang ilmu fikih ya Ustadz. Ya ilmu fikih dasar sih, masih dasar. Tapi yang kemarin masalah mancing tuh luar biasa itu Ustadz. Maksudnya beberapa orang nggak terima, lebih banyak nggak terima ya? Iya banyak nggak terima, banyak banget. Untuk komennya sendiri kan sampai 1.500-an. 1.500. Komennya 1.500. Saya baru baca beberapa puluh sih, panjang banget. Iya, karena panjang sekali, banyak yang nggak terima, banyak yang beralasan bahwa saya itu beli hobi, saya itu sewa tempat dan seterusnya, gitu ya. Ya apa namanya? Silahkanlah, tapi kita katakan bahwa apa yang saya sampaikan di situ itu bukan fatwa saya, gitu. Tapi saya ketika pas masih kuliah ya di IIKI, ketika masih ngambil S2, saya dengar itu fatwa itu dari Profesor Dr. Khuzaimah Tahiduyanggo, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau ketika menjelaskan begitu, saat itu juga saya sudah tahu juga ilmunya, tapi dengan itu saya kuat fatwanya profesor dan ketua Dewan Fatwa di MUI ketika semasa hidupnya beliau. Oh tapi di video itu kan nggak dicantumkan kalau itu pendapat dari dokter kan? Dari Prof. Khuzaimah. Dari dokter Khuzaimah itu. Iya. Nggak Ustadz masukkan kan pendapat beliau. Maksudnya pertama video itu langsung Ustadz sampaikan bagaimana hukum mancing gitu. Jadi gini, memang kita ini kalau di TikTok
sesingkat mungkin. Iya. Semakin singkat itu semakin baik ditonton. Oke. Gitu. Jadi karena kan gini, misalkan cuma 10 detik nih ya. Misalkan 10 detik. Aha. Ketika pas di 10 detik itu ditonton sampai habis, itu nanti semakin banyak ditonton, semakin banyak, TikTok nanti akan menyebarkan ke semakin banyak lagi para akun-akun yang lain. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi semakin pendek semakin bagus kok di TikTok itu. Tapi memang bukan sengaja dibuat seperti itu supaya karena kan dua TikTok ini kita mau biar viral tuh antara yang nyeleneh atau ya yang apa namanya? Kontroversial atau yang apa lagi tadi dibahas? Iya. Supaya. Jadi kalau kan gini. Sebenarnya kalau di medsos manapun, baik di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, kalau kita ini jelek-jelekin orang, ya Naik gampang tuh. gampang. Ada tuh artis modelan begitu tuh mulutnya tuh. Iya, tapi kan kita kan nggak mau kayak gitu Iya. kan. Ya, ya udah dalam hati saya akan merangkan sesuatu yang di situ mungkin banyak orang kena gitu, banyak orang kena. Tapi sekaligus meluruskan bahwa apa yang kalian perbuat itu salah gitu. loh. Nah, itu maksud saya tadi. Iya. Sekarang begitu. Sekarang gini. Sekarang bunga bang, ya. Ada dai-dai yang mengatakan halal nih. Oke. Iya kan? Coba kita antem tuh. Ya kan? Di situ kan banyak nanti yang kena. Di situ kita viral juga ya kan gitu. Oke. Boleh lah gitu kan. Masalah hukum-hukum, masalah apa-apa yang saya rasa ketika pas saya sendiri pun juga berapa bulan ini banyak membaca, banyak menyimak, banyak berdiskusi tentang fikih muamalat. Ternyata muamalat kita ini masih banyak yang haram gitu. Di mana? Di Indonesia? Di Indonesia ini, ya muamalat kita disebutin dulu. masih banyak yang haram gitu loh. Jadi kalau kita ini bahas itu dan banyak yang terkena, ya kan gitu ya. Nanti dia ngelawan. Kan Indonesia gitu. Gitu. Plus 62 nih. ngelawan. Semakin banyak bulir semakin viral kita gitu kira-kira. Oke, tapi niatnya awalnya bukan viral. Memang Nah, edukasi bukan. kan? Iya. Edukasi Ustadz ya. Saya ngerti. Itulah yang harus diluruskan di awal nih. Masalah niat itu kan, niat lagi Betul, balik lagi kan buat TikTok ini mau ngapain gitu. Emang TikTok ada cuan ya, Ustadz? TikTok ada cuannya enggak? Ada cuannya kalau kita nanti udah 1.000 ya, followersnya udah 1.000. Nanti kemudian kita pas misalkan live streaming, ketika live nanti ada yang ngasih tuh, ya ngisi bintang, ngasih Wah, apa. itu udah hatam nih Masya Allah. Kayak gitu. Itu pun saya juga dikasih tahu juga. Ya. Oh gitu, yaudah bagus lah. Ya, syukur-syukur kita kaya dari situ ya kan. Oh iya bisa buat nopang dakwah saat ya. Bang dakwah ya kan gitu. Akibat nanti nggak usah cari kemana-mana, udah dari situ. Enggak usah aja. cari donasi buat beli kamera lagi. Ini kan kamera baru satu boleh pinjaman nih. Bener nggak pinjaman? Baru satu pinjem gitu. Coba lah kita cari duit lah. Tapi Iya. tetap niat pertama edukasi. Betul. Saya sepakat tadi masalah mungkin materi-materinya nggak usah terlalu panjang, padat, tapi dapat poinnya gitu Ustaz ya. Betul. Efektif berarti TikTok ini ya. Efektif. Saya kan ngerasain gitu. Jadi saya punya jamaah nih. Beliau belajar, bukan belajar. Beliau kerja. Ya, jamaah saya ini kerja di Palembang. Nah itu nge-WhatsApp jazakallahu khairan Ustaz gitu ilmunya. Ish. Di situ TikTok Hidayat Maghribi. Lah dapat di sono. Ya, berarti di sono juga viral. Begitu. Subhanallah. Jadi dari sini saya melihat subhanallah, berarti kita tidak mengira gitu loh. Seringkali kan video viral, video FYP itu kan kita nggak ngira bahwa itu ternyata FYP gitu kan. Meskipun sekarang saya juga akhirnya paham lah gitu. Oh ternyata cara biar viral itu FYP begini caranya. Ntar ajarin saya Ustaz. Ya boleh. Ajarin kita ini. Boleh. Kemarin yang viral itu yang ada dua kan sahabat Ustaz. Dijelasin ke teman-teman. Mungkin teman-teman belum nonton nih. Gitu. Jadi gini. Yang pertama itu saya nanggapin ataupun ngomentarin lah. Oke. Ngomentarin kan ada nih masjid. Saya itu kan ke Indramayu nih. Ke Indramayu, ke Subang, habis Subang Indramayu. Terus sholat asar. Ketika sholat asar itu masjidnya ya lumayan lah bagus gitu. Terus di situ ada tempat wudhu kan. Jadi tempat wudhu itu putra sama putri itu Deketan. dan nggak ada tutupnya, nggak ada. Nggak ada ininya penghalangnya. Nggak ada penghalang, nggak ada sekat, nggak ada. Terus di situ ada kamar WC nih. WC ini putri ini putra gitu loh. Jadi saya kan
ini konsepnya gimana nih? Saya bilang gitu kan. Ini konsepnya gimana nih gitu. Akhirnya saya ngomentarin kayak gitu, banyak yang bilang, nggak nyumbang komentar. Oke. Kayak gitu, banyak yang ngomong begitu. Terus ada yang bilang, udahlah yang penting pada sholat aja gitu. Terus ada yang pakai bahasa Jawa, meremo gitu. Meremo tuh apa artinya? Meremo itu kamu tuh yang seharusnya tutup mata gitu. Jadi saya dikatain begitu. Suruh tutup mata gitu. Saya suruh tutup mata. Dan seterusnya lah saya dikatain apa gitu. Tapi ada juga di situ yang komentar bagus lah gitu. Enggak, nih mau songong-songong nih Tat, netizen 6+62 nih. Iya, jadi gitu. Subhanallah. Di sini ada di medsos itu saya dapatkan kaidah ya. Ini kaidah medsos ini. Nah, bukan kaidah fikih aja nih, kaidah medsos juga ada. Oke. Siapa yang berkomentar akan dikomentari, siapa yang beri solusi akan dipuji. Cakep nih. Nah, itu dalam medsos itu kayak gitu. Ya, karena saya kata itu hanya ngomentarin ya, akhirnya saya baik dikomentari. Nah, tapi komentar itu benar, Sat. Tenang, Sat. Saya bilang di sini, Sat. Ini komentarnya benar nih. Kalau misalnya tadi kamar mandi deketan kan, terus nggak ada sekat kan repot itu. Betul. Repot kalau yang cewek tahu-tahu masuk ke tempat cowok ada yang cowok di dalam, yang cowok masuk ke tempat cewek ada yang cewek, ini kan repot jadinya nih. Repot. Akhirnya kan gini. Ini bahaya ini. Ada juga yang gini. Ada juga gini. Konsepnya kayaknya nggak ada yang salah kok. Ada yang komentar begitu. Akhirnya saya jawab pakai video. Begitu. Jadi di TikTok itu gini. Misalkan nih ada komentar. Di komentar itu kita bisa jawab langsung pakai video. Kita langsung bikin video. Oh gitu. Bisa. Wah, kayak saya udah banyak-banyak bersabar saya ngadepin ini ya nih. Kayak gitu. Akhirnya saya jawab. Ketika itu saya pas di Bekasi di Masjid Al-Ikhlas yang kita pernah ke situ. Oke. Nah itu kan meskipun dekatan, tapi kan ada Sekat. Saya bilang, nah minimal kayak gini nih, gitu. Ada sekatnya. Sekat gitu. Akhirnya di situ saya dikata-katain lagi. Baik dikata-katain lagi di situ. Jadi apa? Dan seterusnya lah. Kita bisa setiap komentar bisa kita jawab dengan video. Oke. Seperti itu. Ini apa menariknya di TikTok kayak gitu tuh. Misalkan kalau di situ kita menjelaskan suatu hukum. Misalkan ya, di situ ada pertanyaan, kita langsung jawab pakai video lagi. Oh, oke. Gitu. Langsung ya gitu ya. Dan Bikin besok. saya pun melihat bahwa TikTok ini beda dengan YouTube gitu ya. TikTok ini simpel banget lah. Makanya banyak banget ini yang download TikTok gitu. Ya tapi dia buat yang pendek-pendek kan ngelihat ya. Kalau untuk yang panjang durasi sepanjang apa dia? Saya dengar katanya 3 menit ya. Saya dengar katanya 3 menit. Video ini sekitar 10 menit. Bener kasihnya? Ada yang sampai 10 menit ya. Kalau yang bukan dari TikToknya, dari, misalnya kita bikin video terus diupload. Jadi 3 menit. Bukan. Oh bisa 3 menit. 3 menit itu kalau kita bikin di TikTok. Oh. Bikin video langsung di TikTok. 10 menit bisa. Bukan. Lah ini maksimal gimana sih? cuma 3 menit. Maksimal cuma 3 menit. Lah yang 10 menit tadi? TikTok. 10 menit itu kita bikin video, misalkan nih kayak gini, diupload di TikTok itu bisa sekarang lebih dari 3 menit. Tapi kalau reaksi tadi berapa menit Ustaz? Misalnya ngomentarin tempat orang gitu. Ini orang komentarin ke kita. Cuma ya 3 menit. Kita langsung komentarin. Iya, Berapa menit? 3 menit. 3 menitan. Ya saya tahu 3 menit. Lengkap itu 3 menit buat Jadi, ngantem-ngantemin. Ternyata ini kalau di YouTube tuh nomor 1 gitu. Oh iya oke. TikTok nomor 1 posisinya. Iya, FYP itu kalau di YouTube tuh kayak kalau itu loh nomor 1 gitu. Oh, Trending topik ya. FYP itu trending topik ya? Tapi Ya. Tadi kan yang pertama masalah apa? Kamar mandi. Yang kedua kan mancing. Itu gimana saat mancing? Gitu. Jadi kan saya kan nerangin ya. Kita lihat banyak ya masyarakat itu mancing. Dan mancingnya itu kan di tempat-tempat pemancingan tuh. Ya. Ketika pas mereka mancing itu mereka bayar dulu, bayarnya 100.000 gitu. Terus ketika pas mereka dapat, ya yang didapat itu hak dia kan. Bisa banyak, bisa sedikit. Iya. Yang kayak gini kan transaksi yang nggak boleh dalam Islam. Oh serius nggak boleh begitu? Nggak boleh. Itu namanya goror. Jadi seharusnya dalam Islam itu gini, kita bayar berapa, kita dapat berapa, seharusnya gitu. Sehingga di situ saya bilang ada boleh juga mancing dulu, habis mancing nanti ditimbang, habis ditimbang nanti baru dibayar. Ini jelas. Ya kayak gitu. Jadi kok mancing, ketika pas mancing bayarnya uangnya jelas. Akan tetapi nanti hasilnya nggak jelas, nggak boleh dalam Islam. Transaksi kayak gini meskipun nggak si boleh. pemilik pemancingan ini dia kan nyewa tempat terus bayar itu. Nah nanti kan termasuk biaya ikannya dari mana? Dari uang 100.000 itu kan? Berarti bukan sewa tempat namanya, karena ada hasil. Nah, di situ maka nggak boleh. Berarti hampir sama dengan itu ya makan apa? All you All you can eat. Itu ya. Iya, itu
ya, all you can eat ya. Itu juga termasuk goror juga. Oh. Ya. Cuman nanti sebagian memasukkan itu sebagai goror yang ringan, ya, goror yang ringan karena bisa diukur. Nah, kalau yang mancing tadi nggak bisa diukur. Nah, goror yang bisa diukur, ya, yang bisa diukur itu kayak all you can eat itu boleh. Sama seperti kita ini tukar kado. Tukar kado itu kan juga goror tuh. Itu hukumnya boleh juga karena bisa diukur. Paling ya segitu-gitu aja. Tapi Tapi kalau misalnya nih asuransi, hukum asuransi apa? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan seterusnya. Itu juga termasuk goror. Kenapa? Kita kan nyetor terus tuh, ya, bayar apa? Premi. Ya. Tapi kan nggak tahu kapan kecelakaan Tapi gitu ya. nggak tahu kapan. Bisa jadi biaya bisa lebih dari apa yang kita setorkan atau bisa jadi kurang. Kayak gitu. Ini nggak boleh. Sama lagi nanti saya juga pengen bikin video juga insya Allah. Asik nih. Apa namanya? Misalkan contohnya capit boneka itu. Capit boneka ya. Wah. Capit boneka. Jadi Aduh, anak saya sering main tuh, San. jadi capit boneka itu kan. Iya, jadi Baru tahu capit saya nih. boneka kita bayar nih. Atau beli koin 1.000 gitu kan. Bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Itu nggak boleh, San. Nggak boleh. Aduh, saya anak pasar malam gimana ini? Jangan. Kayak judi ya. Saya baru tahu, San. Oh, jadi itu sama aja mengundi nasib dengan anak panah. Sama, persis. Persis, iya. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Yang kayak gitu tuh nggak boleh. Oh, Ya, terus kayak yang gitu. balon nih dilempar pakai ituan yang ini yang jarum nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Jadi gini, transaksi dalam Islam itu harus jelas. Kita bayar berapa, dapatnya apa. Jangan kita bayarnya berapa, tapi bisa dapat, bisa nggak dapat, nggak jelas. Ya, kayak itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Nah itu kan kalau kita ini bahas seperti itu, ya, dan itu banyak dilakukan oleh masyarakat, dan mereka nggak tahu bahwa itu haram. Berapa banyak barang haram yang ada di dalam rumah mereka. Berapa banyak keharaman yang masuk ke dalam tubuh mereka, dalam perut mereka, jadi daging gitu loh. Karena kita kasihan juga kan. Jadi seperti itu. Ikannya itu ikan haram loh. Ikan yang jadi tadi dari goror itu ikan yang haram. Hasilnya haram itu. Hasilnya haram. Wasian banget yang makan. Iya itu coba masuk perut loh. Aduh. Masuk perut. Terus mereka yang punya pemancingan, mereka juga haram juga. Wow. Bayangin. Jadi seperti itu. Nah, kan Rame nih. seperti ini kan coba banyak yang tersinggung mungkin dengan apa yang saya sampaikan. Tapi Yakin saya ngomong apa adanya. Ya, saya ngomong apa adanya. Ada yang bilang gini, udah saya cari ustadz yang lain. Silahkan cari ustadz yang lain. Apabila dia jujur pasti akan menjelaskan apa yang saya jelaskan. Silahkan. Jika dia memang ngerti fikih, jika ngerti fikih muamalat, pasti dia akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Toh ini bukan awal saya menyampaikan ini. Guru-guru saya juga menyampaikan yang sama. Hanya Seperti meneruskan, Profesor San. Doktor. Hanya meneruskan, Saya juga penyambung lisan saja. Saya hanya penyambung lisan dari fatwa para ulama. Jadi seperti itu. Tapi memang udah siap terima konsekuensinya buat dibully se-Indonesia. Iya. Tadi apa namanya 1.500 itu mungkin 1.000 orangnya mungkin Bully. atau 1.300-nya, yang 200 itu mungkin apresiasi, Yes. 1.300 itu bully. Tapi itu ya dicuekin aja, Sat, ya. Nah, saya kan tadi bilang saya belajar peduli sekaligus belajar tidak peduli. Yesh. Saya peduli, saya ajarkan apa yang benar karena kepedulian saya. Dan ketika dibully itu karena ketidakpedulian saya. Wow. Nanti private saya mantum ya, Sat. Boleh. Karena masalahnya ini collab saya ini, Sat. Saya kalau untuk urusan ngadepin netizen lebih baik gak usah saya baca saya. Iya, nanti takutnya saya nimpalin gitu. Saya timpalin, nimpalin tuh bahasa apa ya? Menimpali gitu, Sat. Membalas. Kalau bahasa orang Betawi nimpalin gitu. Jadi biasanya gini, ada juga nih ya, ada juga misalnya yang di situ ada komen-komen juga, ada juga yang saya jawab gitu. Yang saya jawab itu misalnya ketika saya jawab dan saya bikin canda aja gitu. Misalkan gini, saya nerangkan kemarin itu masalah Valentine. Ya, saya kan bilang daripada tukar coklat sama tukar keperawanan lebih baik tukar tulang rusuk sama tulang punggung. Kamu jadi tulang rusuknya, dia jadi tulang punggungnya gitu. Jadi seperti itu. Viral nggak tuh? Dilihat ya cuma 1.700 orang lah. Oke. Di situ saya ada yang bully gini. Ini ngomong atau cuci piring? Begitu. Ya saya bilang di situ. Yang penting bukan cuci muka saya bilang. Ya misalkan kayak gitu. Subhanallah. Ada yang saya nerangkan juga kemarin masalah
siapa yang paling banyak masuk surga? Wanita. Wanita kan? Ya itu bukan penjelasan saya, penjelasan Al-Qadhi Iyad. Saya nangkan di situ. Terus ada yang bilang gini, udah diiyain aja deh gitu. Ada yang ngomong gitu. Ya saya bilang, ya kan emang iya, saya bilang gitu. Ya kan emang iya, saya bilang gitu. Jadi memang menimpali nggak usah diseriusin ya kalau marah. Gak usah gitu ya. diseriusin gitu loh. Iya, subhanallah. Ya bagaimanapun ya kita berusaha lah kita ini menghadirkan kebaikan-kebaikan. Ini ada pertanyaan titipan, boleh nggak? Boleh, apaan? Nih pertanyaan titipan nih, misalnya nih tadi kan dia penasaran tuh Misalnya dia penasaran. sama fatwanya tadi. Nah dia tanya nih, Ustaz penjelasannya di mana nih? Nah bagaimana tuh? Kan mungkin dia ketumpuk-tumpuk tuh nggak kebaca. Nah itu solusinya gimana? Iya tuh Ustaz. Ya apa? Ya udah nggak usah nggak usah dijawab. Gitu. Ada sih. Saya kata itu ada pertanyaan. Tapi karena saking banyaknya pertanyaan yang kuda itu tadi di mana ya? Udah saya udah nggak usah dijawab. Skip aja berarti ya. Jadi gini, saya rasa begini. Kok ini prinsip saya. Jika memang dia benar-benar pengen belajar, dia pasti inbox saya. Oh bisa nginbox ya? Kan bisa. Iya. Nanti Di bisa ngirim TikTok pesan. bisa juga DM. Bisa nge-DM bisa gitu. Bisa inbox, bisa DM. Nanti kalau misalkan dia benar-benar pengen belajar, nanti paling juga bakal DM. Udah gitu aja lah gitu. Toh dia yang butuh ilmunya kan. Yes. Jadi seperti itu aja. Jadi baik lagi tadi untuk TikTok ini sebenarnya platform yang cukup efektif buat kita ambil kontribusi dakwah di sana ya. Iya. Jadi mengambil manfaatnya itu kita terjun ke sana karena mau mengambil manfaat gitu. Satu yang mengcover dari kemungkaran, bukan mengcover apa ya bahasanya, menyeimbangi ya. Ketika mereka menyerang lewat kiri, kita coba ambil jalan lewat kanan gitu. Sampai sini sih saya sudah mulai terbuka gitu. Ada rencana buat seri nggak Tat? Cari apakah? Ya tadi kalau tadi kan tema-tema tertentu gitu. Ustaz ada rencana nggak buat seri gitu? Seri apa? Gitu. Oke, misalnya seri Kasih gitu lah. Gitu iya. Jadi misal tentang anak-anak gitu, misal parenting Ustaz. kalau untuk ke sana sih saya belum banyak berpikir ya ke sana. Paling saya udah punya rencana gitu. Misalnya sebentar lagi Ramadan, saya akan banyak bahas masalah fikih-fikih Ramadan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nanti misalkan ketika pas Dzulhijjah ya saya akan banyak bicara Dzulhijjah. Nanti Syawal ya bicara tentang Syawal. Nanti ketika pas bicara tentang apa Maulid, saya akan bicara tentang Maulid misalkan gitu. Jadi kita seperti itu sih paling. Dan saya pun punya rencana juga. Misalkan kalau bisa itu agak sedikit berurutan lah gitu. Ini sekarang lagi nggak berurutan. Biar rapi gitu Ustaz ya. Ya, biar rapi gitu. Sekarang lagi nggak rapi nih sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya sudah ada satu tim media gitu, satu tim media yang bantuin saya. Nah itu yang viral itu kan yang pancing itu kan dia yang edit. Begitu. Gitu, dia yang edit. Begitu. Itu kan saya syutingnya itu di bukan. Satu. Itu ketika pas perjalanan dari Jonggol ke Subang. Oke. Saya lewat ketika itu Waduk Jatiluhur namanya. Oh, Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur itu di Purwakarta sana. Nah, saya di situ. Gitu. Makanya di situ kan saya bilang daripada kamu mancing kayak gitu, udah beli aja sana. Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya nungguin, beli aja di sono bapak-bapak yang itu. Yang mana sih nggak kelihatan itu? Itu nggak kelihatan memang, tapi sebenarnya di situ ada. Itu ada kapal. Oke. Itu nggak kelihatan itu subhanallah. Jadi Tapi ada memang Ustaz ya? memang ada. Oh beneran. Kalau Ustaz bercandanya biar kata bercanda beneran, friend. Iya. Jadi seperti itu. Ini tadi juga saya tadi di syuting kan saya minta sama yang tukang syuting di Himayah nih. Saya bilang coba dong syutingin saya gitu kan. Itu yang sebenarnya sih untuk video-video saya juga saya berusaha untuk di situ ada canda-candanya gitu. Nah, termasuk kemarin tuh yang kita pas bicara tentang Valentine kan gitu. Nah, cuman ini bukan coklat nih ya. Ini sari gandum saya bilang gitu. Oh iya benar itu dari gandum. Itu berarti syuting di sana. Itu syuting di sana. Oke, Ini tadi saya juga syuting juga. Saya bicara masalah setengah agama. Apa maksud setengah agama? Ketika seorang menikah, berarti kan dia sudah dapat setengah agama, Oke. ya kan? Maksud setengah agama itu kan kata para ulama bahwa manusia itu atau seorang muslim itu akan sempurna agamanya ketika sudah terhindar dari dua hal, syahwat dan syubhat. Syahwat dan Nah, syubhat. apabila dia menikah dengan wanita yang solihah, dia sudah mendapatkan kecukupan syahwatnya. Tinggal dia bertakwa pada yang syubhat. Begitu. Maksudnya itu seperti itu. Nah, berarti udah setengah agama. Gitu. Sudah terhindar dari masalah syahwat. Masalah syahwat. Nah, maknanya bukan begini. Maknanya
setengah agama ketika pas nikah dengan satu istri supaya sempurna. Tambah lagi gitu. Bukan begitu, nah. Oh bukan. Nah, di sini ya. di situ saya jelaskan kan ya agak sedikit canda lah gitu. Iya. Saya berusaha ada ide-ide gitu. Itu kemarin ya buatnya? Enggak Tadi. Nah, termasuk nih yang apa namanya? Ada udah lihat belum video saya yang ada anak muda yang udah jadi imam masjid itu? Belum Ustaz, belum Ya. punya akun TikTok Ustaz. Jadi namanya Faiz itu namanya Faiz. Dia udah 26 juz hafalan terus di masjid kan dia kan ganteng gitu ya. Gimana kabar Faiz? Saya bilang gitu. Alhamdulillah sehat. Kamu umur berapa? Umur sekian. Kamu ganteng, punya pacar enggak gitu ya? Iya, enggak, saya enggak pacaran. Kenapa enggak pacaran? Gitu. Saya tuh udah setting sebelumnya, udah setting juga gitu. Nanti jawab ya. Sebelum nikah kan saya enggak mau hamilin orang, hamilin anak orang gitu. Saya udah setting itu. Oh tapi dia emang beneran kagak pacaran kan? Enggak pacaran. Sama saya berarti itu mah. Saya muda itu begitu dulu. Saya Faiz, nanti kamu jawab gini ya. Sebelum nikah kan saya nggak mau hamilin anak orang, Ustaz. Gitu cara jawabnya gitu. Oh, oke, langsung loh. Sebelum nikah saya nggak mau hamilin anak orang. Tapi memang benar sih Sat. Iya. Pacaran itu ujung-ujungnya mau seks gratis. Iya kan? Iya Jadi dong enggak? Kalau itu kalau ditinggal kan kita jadi bening tuh. Itu hukumnya gimana Tat? Wah, yes. Pertanyaan cakep nih. Iya. Kan itu nggak disetting tuh kita jadi muda gitu. Banyak yang bilang kok nggak seperti Kasino misalnya. Itu terus gimana? Itu gimana Iya. Sat? Hukumnya Sat? saya apa namanya? Itu kan berarti kan pakai apa filter ya namanya? Filter, Ustaz. Pakai filter gitu kan. Kalau saya sih saya menghindari filter itu. Enggak pakai filter aja udah kayak pakai filter. Gimana? Ya udah biarin aja, itu kan bukan salah kita. Bukan salah kita ya. Iya, Tat, ya? kayak gitu. Jadi ganteng ya. Iya, jadi ganteng kan gitu ya. Jadi kalau saya nggak pernah pakai filter itu, pakai filter nggak pernah. Orang dari kamera juga udah nipu kan gitu. Iya sih bener sih. Jadi apalagi nipu lagi kan gitu. Tapi Ustaz, tadi kan udah ya konten buat TikTok tadi. Tadi sore. Sebelum pulang ntar bikin dong di sini. Oh gitu. Iya dong. Iya gak Cang? Iya dong, kolaps. Pansos nih. Kita bikin dulu. Lah kita biar pansos dulu, Kak. Ya ala kulli hal ya, seperti itulah kita intinya. Ya kita kasihan lah sama anak-anak muda zaman sekarang ini. Ya. Nah, kalau dulu ketika pas kita antum datang ke Al-Ikhlas ya kan? Ya. Ya itu anak-anak yang dulu hijrah ya kan. Di antara mereka ada yang udah ada yang di Yaman sekarang. Ada yang di Yaman. Ada yang di Yaman. Kemudian itu anak hijrah loh. Anak hijrah sekarang udah di Yaman. Anak hijrah sekarang ada yang udah ada di Mesir gitu. Masya Terus Allah. muhajirun juga sekarang pendapatannya juga lumayan. Masya Allah. Gitu ya, bisalah 3 juta 4 juta setiap bulan, terus kita bagi-bagi. Itu alhamdulillah berkembang. Gitu alhamdulillah. Itu kan ya sebagai bentuk ya Allah anak-anak muda itu kasihan ya gitu kan. Alhamdulillah mereka banyak yang hijrah dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi gini, setiap dakwah yang kita lakukan dengan media apapun, dengan buat komunitas, dengan di media sosial ataupun nanti bikin acara apa dan seterusnya, itu kembali kepada para ulama mengatakan gini, idza nadarta ilal mubtala fandur nadrata syafaqah la nadrata istighbar. Jika kamu lihat ada orang yang salah-salah itu, Ya. kamu pandang dengan pandangan kasihan, bukan pandangan sombong. Jadi jadi karena kasihannya kita itu loh, ya. Jadi kasihannya kita itu menggerakkan hati kita. hati kita untuk mendakwahi mereka gitu loh. Ya termasuk lewat TikTok juga, gitu. Jadi saya rasa kalau Lucky Pet masuk ke TikTok, saya rasa itu bagus juga dan saya dukung. Insya Allah. Kalau untuk uang yang didapat nanti Tat, hukumnya gimana Tat? Itu pemberian. Kemudian, Itu pemberian. Itu hukumnya halal. Jadi kita live misalkan, kemudian mereka memberi kan, dan kita terima, gitu. Dan kita juga nggak minta kok. Ada juga sih di situ minta. Ada sih, ayo dong. Gini sampai 24 jam loh, San. Ayo dong. Itu ada yang minta gitu ya. Tolong dong saya kasih 1 bintang aja. Ada yang gitu. Kita jangan seperti itu. Itu termasuk mengemis secara halus. Begitu. kalau di YouTube Tat, ini minta maaf nih keluar dari ini. Asik cakep nih. Kan dapat iklan tuh kan itu gimana Tat? Oh iya, jadi itu sudah difatwakan juga, saya sudah membahas itu juga. Belum bahas itu, maksudnya udah ditanya masalah itu, ada seorang ustadz tanya dan saya jawab. Jadi sebenarnya
itu halal-halal saja karena berarti akadnya akad syirkah atau akad musyarakah gitu. Jadi YouTube memberikan pinjaman kepada kita ya. YouTube itu ya sebagai lapak kalau boleh bilang ya, lapak. Setelah itu kita bikin konten. Setelah itu ketika pas ada iklan kita dibagi untuk kita dan YouTube. Kan begitu. Ini berarti akad syirkah atau musyarakah. Cuman seringkali kadang di situ kan ada musik. Di situ ada mungkin yang nggak halal gitu. Itu nggak boleh kita ambil begitu. Tapi jika memang apa halal nggak apa-apa. Ada kata nanti kita monetize misalkan, habis begitu nanti kita dapat ya kita lihat aja itunya apa namanya iklannya itu. Iklannya Jika memang apaan tuh tadi? Iklannya itu memang ada campur baur kayak Ada gitu ya kitab, mungkin ada berarti ada sebagian ya dari hasil itu yang tidak halal. Apalagi itu ada iklan, ada kita, Oh kita mau ada kamu, monetis Iya. ada kamu, mau pinjam uang dia ada kamu gitu. Itu iya. Mau jadi itu kan ya tempat riba semua itu. Iya. Siap Ustadz, Masya Allah. Berarti penjelasan malam ini sangat gamblang tentang masalah TikTok. Berarti Lucky Pet mau terjun TikTok? Ntar mau di TikTok ya Ustaz. Oh gitu, berarti first time. Ustadz, jazakallah khair Ustadz tentang penjelasannya. Sebenarnya malam ini mau saya banyak pertanyaan gitu dari saya, dari Kasinyo. Tapi mungkin bisa offline. Karena ini udah terlalu panjang. Berapa jam? 1 jam. Kasihan Kang editnya ntar Lucky Pet potong-potong. mau apa nih? Kan nanti kan kalau misalkan Lucky Pet kan ini misalkan kan himayah misalkan itu ya. Saya taruh di TikTok saya kan gitu. Kan nanti kan ada yang bisa jadi nyari juga. Iya boleh. Nah, Lucky Pet Spill. Tukang bikin akun coba bikin akunnya. Lu di belakang mumpung lagi ada Ustadz. Oke Ustadz, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Terima kasih buat waktunya Ustadz malam ini. Jauh-jauh datang ke sini. Jangan lupa itu diajak makan dulu nih setelah ini. Perjalanan jauh, Bay. Terus gunung. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz Hidayat Maghribi, jazakallah khair. Saya mau minta nasihat terakhir buat teman-teman yang sedang berjuang atau sedang dalam proses kebaikan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz supaya teman-teman tetap semangat. Satu kata-kata aja. Boleh. Satu kata. Bukan satu kata sih, maksudnya satu kalimat. Baik. Tapi semoga satu kalimat ini berasar di hati kita semua. Tidak mengapa kita kehilangan sesuatu karena Allah. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Masya Allah. Barakallahu fikum teman-teman. Itu dalam itu. Oke Ustaz, Masya Allah. Udahlah kita pamit undur diri. Teman-teman yang mau komen sekian langsung di bawah. Teman-teman yang mau ngebully silakan. Karena saya barusan udah belajar sama Ustaz bagaimana untuk kita peduli dan untuk kita tidak peduli. Belajar peduli dan belajar tidak peduli. Belajar peduli dan belajar tidak peduli. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. GoFed, Ustaz Hidayat Maghribi, Lucky Pet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.